Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ini ada alifnya di sini dari kata ismun. Begini. Asalnya bismillah. Dibaca nyambung bismillah. Dan cuma di bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Dah. Karena itu di bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alifnya. Silakan cek di surah Al-Alaq tuh, surah 96 ayat 1. Iqra. Ya. Iqra begini. Bismi, nah ada alifnya. Nih. Ini baru sebagian ya. Nanti ada ayat-ayat lain juga yang bisa kita konfirmasikan. Ini saya kasih contoh satu di antara sekian. Pasti ada alifnya, harus ada ini. Nggak mungkin nggak ada, harus ada. Alif fungsinya memanjangkan bacaan. Dan kalau sudah ada alif, harokat yang sesuai adalah fathah. Kalau kasrah itu ya. Kalau dhammah wow, tapi ini menarik, harakatnya kasrah, iqra bi pakai ya, pakai kasrah, tapi tandanya alif. Kenapa nggak dibuang saja? Untuk memberikan kesan, karena pertama kali Nabi diminta membaca iqra, beliau merasa tidak mudah, panjang prosesnya. Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah, panjang, kadang berliku, kadang tidak mudah. Tapi kalau semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan membuat yang panjang semakin pendek, yang sulit akan semakin mudah. Itulah sebabnya ketika walaupun di sini ada alifnya, tetap dibacanya cepat dan pendek. Iqra bismi rabbik. Saya ingin terangkan fungsi alif. Kenapa di sini dihilangkan alifnya? Untuk memberikan gambaran, orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semua proses yang sulit seketika akan dihilangkan oleh Allah tanpa harus mengalaminya lagi. Paham? Gitu. Tapi dengan cara baca yang benar. Ya, makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dapat begini, mudah begitu, karena cara bacanya benar. Ya, orang sekarang baca Bismillah niatnya pengen terbang. Pengen jalan di sungai itu kan sudah nggak betul kan, sudah pengen baca pikiran orang, gitu, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya, tidak akan nyambung, ya kasembung main layangan nggak nyambung sayang. Ya, paham di sini? Baik, itu alif tuh. Sekarang ismun nih, sin dan mim. Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata wasamun, bisa dari kata sumuwun. Wasamun berarti tanda, sumuwun berarti tinggi. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, tanda dan tinggi. Orang yang senantiasa melakukan perbuatan dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim, meniatkan karena Allah, maka hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sudah. Allah, nama yang menunjuk pada dua hal sekaligus. Satu, sifat ketuhanan. Yang kedua, pusat penyembahan. Ya, sifat uluhiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penyembahan. Duanya ditemukan, kedua makna ini ditemukan dari Allah sendiri di Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan kalimatnya. Innani anallahu, sayalah Allah, kata Allah. Apa makna Allah itu? Satu, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya. Itu sifat ketuhanan. Balik sini ya. Nah, Allah satu, sifat ketuhanan. Kedua, ubudiyah. La ilaha illa ana fa'budni, sembah saya. Ya. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca Bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja. Bismillah. Sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja. Tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah. Itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah. Qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, nggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender. Diniatkannya untuk proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang.
Kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika Anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan nggak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu. Rahman, puncak perhatian yang luas kepada siapapun tanpa batas. Rahim, spesifik rasa kasih untuk setiap insan beriman. Rahman dan Rahim, singkatnya rahmat untuk semua. Di orang Islam tuh kalau bismillahirrahmanirrahim baik, sama non muslim baik, punya tetangga Kristen dibaikin, yang Hindu dibaikin, yang Buddha dibaikin, itulah Rahman. Apalagi pada muslim, apalagi keluarga sendiri. Sama istri rahmah, sama suami rahmah, sama anak-anak rahmah, itulah Rahman dan Rahim. Makanya nggak ada pertengkaran kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar kita amalkan. Indah. Masak makanan kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa landum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja. Kalau baunya nyampe, jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia nggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua muslim nih. Ya kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu dosa hukumnya, enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Ya, pagi Bu. Oh iya pagi Pak. Ini ada sedikit nih. Oh, kok banyak sekali ini. Terima kasih. Bapak baik banget. Bukan saya, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah yang mengajarkan kami untuk berbagi seperti ini. Ini bayarnya berapa? Enggak ada bayar. Begitu ya? Islam begitu ya? Iya tuh. Itu keindahannya. Ya, 3 hari kemudian bisa diketok lagi Anda. Assalamualaikum. Udah bisa assalamualaikum tuh. Ya kan? Alhamdulillah tuh. Begitu Anda buka, dia tanya kan, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Ya, kita nikmat merasakan itu. Itulah indahnya Islam. Ya, masih ingat hadis tentang pohon? Ya kan? Kalau ada pohon, ada buahnya ke tetangga, dibagi kan? Hakun mustarak kan? Lihat nih musyawarah di depan ada pohon mangga, pohon apa? Kalau itu buahnya keluar, jangan protes kalau diambil orang. Karena hak berbagi, hakun mustarak. Anda punya pohon rambutannya ke tetangga, jangan sampai nunggu dia meminta. Antarkan. Assalamualaikum, ketok, kan? Atau non muslim, nggak apa-apa, selamat pagi, gini, atau kita niatkan diberikan hidayah. Diketok, ada apa Pak? Ini, depan kan ada rambutan. Ya saya tahu punya Bapak kan? Iya bukan, tapi kan Ibu selalu melihat buahnya, kadang-kadang kedapatan sampahnya. Saya mohon maaf. Ini bagian Ibu yang sini. Gak usah minta sama saya. Kalau sudah merah, ya. Oh saya senangnya yang kuning aja, nggak apa-apa. Kalau sudah menguning. Tommy kan senang yang hijau ya. Mesti hijau udah dipetik gitu. Baik, saya senangnya nggak apa-apa. Silahkan ambil, ini bagian Ibu. Kok begitu? Dari mana aturannya? Islam yang mengajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan jangan biarkan orang menikmati pemandangannya tidak merasakan hasilnya. Ambil aja Bu. Ambil. Udah pulang. Hikmat bertetangga begitu. Ya, walaupun dia bukan muslim kita terangkan, kita sampaikan. Islam yang mengajarkan demikian. Datang hidayah. Cuman kadang-kadang memang besoknya ayam kita main ke situ. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan kan, dia sembeli itu. Malamnya dia WA, terima kasih ayamnya enak banget gitu. Adalah kita rawat-rawat. Nggak apa-apa, mungkin itu asbab hidayah aja. Ya. Jelas sampai sini? Itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita nggak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh udah susah, mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Itu indah.
Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita nggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan. Ya, sentuh dengan kata-kata yang baik, doakan. Atau kirimi hal-hal yang baik. Mungkin dengan itu jadi pintu hidayah. Anda itu ingin orang berubah baik atau ingin mencelahnya? Jelas sampai sini? Itulah rahmatan lil alamin, itulah bismillahirrahmanirrahim. Itu baru terpisah dari Quran, belum kita sambungin. Kalau bismillahirrahmanirrahim nyambung dengan Fatihah, maknanya apa? Kalau nyambung dengan Al-Baqarah, maknanya apa? Kenapa di At-Taubah tidak ada? Itu bab yang berbeda. Saya bersyukur MC-nya cuma bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau sampai Al-Fatihah nyambung lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.